sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya Ella Luma di acara podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini tengah hadir bersama saya Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Awaris, dan tema yang akan kita usung pada kesempatan hari ini yakni bagaimana persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Pilkada tahun 2024. Dan saat ini sudah bersama saya Pak Ketua. Saya biasanya panggilnya Pak Ketua gitu. Padahal nama Asumiro itu sangat panjang sekali, namun untuk simple agar easy listening gitu ya, beliau itu hanya minta untuk dipanggil nama Waris gitu. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan ini kan udah masuk tahapan Pilkada 2024. Kemudian seperti apa nih Pak persiapan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini terkait dengan pengawasannya? Sebenarnya secara umum persiapannya hampir serupa dengan apa yang sudah kita pernah siapkan dalam menghadapi pemilu kemarin. Ya, jadi kalau saya sendiri mengklaster yang perlu kita perkuat itu menjadi 3 hal. Yang satu SDM, kelembagaan, dan jaringan informasi data. Jadi keseluruhan 3 hal itu terus kita perkuat, dan saya pikir apabila 3 hal itu kita perkuat dan semakin hari semakin baik, maka pengawasan penyelenggaraan pemilihan atau pilkada itu bisa semakin baik. Oke, dari 3 komponen itu ada nggak Pak yang membedakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Jatim sendiri dengan provinsi lain mungkin Pak? Saya pikir secara umum akan sama, karena Bawaslu itu lahir dari mandat undang-undang yang dimana Bawaslu memang diberi mandat untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu saya pikir secara umum sama, tetapi insya Allah yang membedakan kami dengan provinsi lain salah satunya adalah kami sedang berupaya semaksimal mungkin agar supaya seluruh data report yang telah dituangkan dalam form A itu bisa kita simpan dengan baik dalam rumah yang kita sebut dengan rumah data. Dan itu insya Allah yang membedakan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Mengapa itu penting? Karena menurut pemahaman kami, Bawaslu itu tidak mungkin mengatakan dirinya telah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu tanpa ada bukti administratif. Bukti administratifnya itu berupa form A atau kita sebut dengan data hasil pengawasan. Ya, data hasil pengawasan itu apa yang sudah ditangkap oleh Pak Indra kawan-kawan kita di seluruh jenjang hingga tingkat PKD yang dituangkan dalam satu form yang disebut. Baik, menarik sekali ya, rumah data gitu. Rumah data yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu istimewanya apa sih Pak? Karena rumah data itu nanti bisa menjadi tempat penyimpanan hasil pengawasan di seluruh jenjang, dan itu sejauh yang saya ketahui belum dimiliki oleh yang lain. Dan di Jawa Timur itu sudah kita inisiasi sejak pemilihan umum kemarin. Jadi pemilihan umum kemarin seluruh jajaran kita hingga tingkat pengawas TPS itu telah menyimpan hasil pengawasannya yang dituangkan dalam form A itu ke apa yang disebut dengan rumah data. Baik, jadi datanya itu tersimpan dari hasil pengawasan di tingkat TPS hingga ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita ingin tahu nih sejauh mana dampak yang akan diberikan oleh rumah data ini terhadap nanti mungkin ada perselisihan hasil pemilu gitu Pak. Itu sejauh apa Pak dampaknya? Karena ini kan saya pikir begini, dokumen atau dokumen hasil pengawasan yang kita miliki itu akan menjadi sumber penting apabila nanti di kemudian hari ada permohonan di Mahkamah Konstitusi atau juga ada pelanggaran yang dilaporkan. Karena kita misalnya taruh saja di setempat peserta tertentu dilaporkan telah melakukan pelanggaran, kita kan cek di form A kita apakah di form A itu memang demikian adanya atau tidak. Sehingga saya pikir selain itu juga bisa menjadi itu jelas menjadi sumber data. Itu juga akan bermanfaat nanti untuk membantu kita dalam memudahkan penyelesaian seluruh potensi masalah yang akan ada dan mungkin terjadi. Baik, sahabat Bawaslu, kita kembali ke 3 komponen yang disebutkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tadi, bahwa secara kesiapan Bawaslu Jatim itu telah siap di 3 hal ya. Yang pertama
dari segi SDM, kedua kelembagaan, dan yang ketiga rumah data. Kalau SDM dengan kelembagaan tentunya sudah disediakan sedemikian rupa, sudah ada acuannya. Kemudian dengan rumah data nih, ini kan boleh dibilang ini inisiatif dari Bawaslu Jatim sendiri. Nah, itu persiapannya seperti apa sampai hari ini? Sampai hari ini kita sekarang sudah proses mengupgrade penyimpanan yang sebelumnya itu terbatas. Dari kita sekarang proses mengupgrade dan dibantu oleh Bawaslu RI dalam upgrade rumah penyimpanan atau storage ya. Jadi artinya ini mendapat support gitu ya dari RI ya? Ya, nanti itu kita sudah disupport, kita sudah bersurat ke Bawaslu RI dan sekarang sudah di-upgrade. Tidak hanya soal kapasitas penyimpanannya, tapi juga soal bagaimana kita menyajikan itu sebagai informasi yang sudah bisa dikonsumsi oleh publik. Baik, terakhir nih, harapannya apa dengan memiliki rumah data yang menurut saya sangat istimewa dan inisiatif sekali nih dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur? Kalau ke jajaran pengawas ya, mulai apakah kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa dan nanti hingga tingkat BTPS atau tingkat TPS, itu saya pikir pesan saya yang paling pokok itu adalah bagaimana seluruh pengawasan itu bisa kita administrasikan dengan baik dan dituangkan dalam form A, dan form A itu disimpan dalam apa yang disebut dengan rumah data. Karena itulah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Dan itulah nanti akan menjadi sumber data kita apabila di kemudian hari itu ada persoalan. Kalau di masyarakat saya pikir Bawaslu itu sering saya sampaikan di beberapa forum, Bawaslu tidak mungkin melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu itu tanpa dukungan yang baik dari masyarakat, karena Bawaslu itu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu dukungan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh Bawaslu agar supaya keadilan pemilu, kedaulatan rakyat, hak-hak konstitusi rakyat itu bisa kita jaga bersama-sama. Sebentar lagi kita akan masuk tahapan mutarlik, nanti setelah itu kita terus akan jalan masuk tahapan-tahapan berikutnya. Sahabat Bawaslu, demikianlah podcast edisi kali ini tentang bagaimana persiapan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan di tahun 2000. Sahabat Bawaslu, demikianlah acara podcast edisi kali ini dengan tema persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam tahapan Pilkada tahun 2024 bersama Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Awaris. Akhirnya saya Eluma sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.